want to clear up the misunderstandings of her painting my dad as the villain, because she has been telling the whole world through the internet that he and his mistress is abducting us, and he's painting my dad as the bad guy. Khususnya para netizen yang telah mengkritik bahkan menghujat Hotman Paris, seolah-olah Hotman Paris telah memberikan bantuan hukum untuk membantu seorang suami Korea merebut anak-anak dari istrinya yang sah, yaitu Ibu Ami. Anda salah total. Satu, Anda membuat tuduhan tanpa tahu persoalan sebenarnya. Anda tidak tahu versi kedua belah pihak. Anda akan terbelalak atas fakta kejadian sebenarnya. Sementara, keputusan Hotman menerima tawaran Eden Wong untuk menjadi kuasa hukum bagi anak-anaknya mendapat reaksi keras dari Deolipa Yumara. Deolipa sendiri dikenal sebagai salah satu pengacara yang cukup vokal di ruang publik. Tudingan Deolipa terhadap Hotman bukan tanpa alasan. Menurutnya, Hotman tidak mempunyai nilai etika humanis saat menerima menjadi kuasa hukum anak-anak Eden Wong, mengingat usia anak-anak Eden Wong masih di bawah umur. Maka seperti inilah respon keras Deolipa atas sikap Hotman. Mungkin Bang Hotman ini adalah pengacara dari suaminya dalam konteks pekerjaan. Suaminya bekerja, suami si Ami ini kan bekerja di satu perusahaan, Bang Hotman mungkin backup perusahaan ini kan. Dan suaminya tiba-tiba ada persoalan pribadi, Bang Hotman campur di sini karena membela kepentingan suaminya dalam konteks pekerjaan. Tapi sampai sebatas itu masih wajar. Tapi ketika kemudian mengeluarkan suatu opini-opini hukum atau statement hukum yang dimana misalnya Bang Hotman kemudian menyampaikan bahwasanya sah saja ngambil anak dari ibunya, itu udah nggak benar tuh. Tapi kan kita belum dapat cerita apakah Bang Hotman melakukan itu. Jadi tapi kalau udah sampai ke sana atau membela sampai sebegitu jauh bahwasanya anak diambil dari hak ibunya, udah rasanya udah secara hukum belum dapat, tapi secara psikologis itu udah melanggar kondisi-kondisi psikologi dari ibu. Artinya humanisnya nggak dipakai, etika humanisnya nggak dipakai oleh Bang Hotman kalau Bang Hotman melakukan itu. Kalau melakukan opini-opini ya yang melegalkan seperti itu. Kalau bagi saya sih nggak legal itu. Karena anak masih di bawah umur, di bawah pengawasan ibunya. Ibunya seperti apapun ya kita hormati. Ya jangan dong bilang begitu, pengacara wali anak kan begitu. Ya tetap aja pengacara suaminya, nggak bisa dibilang oh pengacara anak-anaknya. Ya anak-anak ini tetap ada pengampunya, yaitu orang tuanya. Nggak bisa Bang Hotman juga mengintervensi, oh saya pengacara anaknya, nggak bisa karena anaknya masih punya ibunya. Yang punya hak itu ibunya menunjuk siapa pengacara anaknya. Bukan Bang Hotman maju sendiri atau dia lewat suaminya, bukan juga begitu. Salah dalam menempatkan kedudukan hukum. Kalau misalnya Bang Hotman mengaku, oh saya pengacara anaknya, ya salah yang begitu. Karena apa? Hak terhadap anak itu hak dari ibunya. Ketika kita mau ngakuin sebagai pengacara anak itu, ya kita harus bicara sama ibunya sebagai pengampu anak. Ibunya ngasih kuasa hukum perwalian, baru bisa. Kan yang punya hak ibunya. Suaminya juga belum punya hak itu. Anak di bawah umur. Walaupun dia warga negara asing ya, tapi kan dia kejadiannya di Indonesia. Jadi ya rasanya ya yang salah yang sono. Gitu. Tapi kalau ada yang bela yang sono dengan kaliber yang sendiri nggak ada persoalan juga. Ya hukum kan ada yang saling membela kan. Cuman memang menempatkan persoalan dalam duduknya itu penting. Jadi jangan membela membabi buta karena dibayar atau apa, jangan. Ya lihat juga sisi humanisnya, kemanusiaannya, lihat juga sisi psikologisnya, lihat juga bagaimana hukum yang berlaku. Ya apa wajar ada orang nggak dikenal mengambil anak orang, kan nggak wajar. Kriminal itu jangan dibela yang begitu. Gak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun, saya udah gak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas udah, mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas. Gitu. Kalau pada akhirnya ada orang tua yang belum menerima kekasih anaknya, seringkali karena faktornya si orang tua punya perspektif sendiri nih dalam melihat atau menilai pacar si anak gitu, yang mungkin berbeda perspektifnya dengan si anak. Rasa tidak suka ini akan semakin membesar
kalau memang tidak ada komunikasi atau keterbukaan gitu ya, atau anak mengkomunikasikan, ini loh Ma alasan-alasan aku menyukainya, alasan kenapa aku membutuhkannya menjadi pasangan atau kekasih, ini loh alasan-alasan kenapa aku naksir sama dia gitu ya, atau apa sih yang sebenarnya aku butuhkan dalam hidup ini sehingga aku ternyata merasa lebih nyaman dengan dia. Nah ini kalau tidak dikomunikasikan, maka pada akhirnya masing-masing kan jadi punya atau berpegang pada perspektifnya masing-masing gitu ya, yang pada akhirnya si orang tuanya jadi makin melihat dengan cara yang berbeda dan mungkin dianggapnya juga salah, begitupun anak melihat dengan cara yang berbeda dan mungkin dinilai juga salah oleh orang tuanya. Kalau bisa ya jangan pulang, karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Ini cuma butuh ketemu, lalu ngobrol nyaman dari hati ke hati gitu ya, antara anak dan orang tua untuk saling mengungkapkan apa sih maunya mereka masing-masing, saling jujur, saling terbuka, dan saling menghargai, tepatnya gitu. Karena biar bagaimanapun semakin besar anak ini kan mereka pasti punya kebutuhan sendiri, punya rasa ingin dihargai, ditoleransi, dianggap sebagai makhluk dewasa yang juga punya otonomi. Setiap orang tua pasti memang punya cara masing-masing dalam mengasuh ya anak-anaknya gitu. Karena kadangkala orang tua merasa saya sangat paham sekali karakter anak saya, maka saya akan menempuh jalan yang menurut saya paling tepat untuk saya berlakukan kepada anak saya gitu. Hanya saya sayangkan saja pada saat berkonflik dengan anak, ada baiknya kita mesti tetap menjaga batasan-batasan atau hal-hal yang sekiranya tidak terlalu dipublish. Biar bagaimanapun anak yang sudah besar, kategorinya sudah masuk di dewasa awal atau remaja akhir ya, itu kan mereka juga punya privasi, ingin sedang membangun kehidupan pribadinya sendiri gitu. Hari ini tanah yang menjadi objek sengketa itu yang ada di Pekanbaru itu dikuasain oleh Yayasan Al-Ansor Pekanbaru. Suratnya juga dipegang atau dikuasai oleh Yayasan Al-Ansor Pekanbaru. Hanya saja nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik itu nama Halilintar Anopial Asmi. Pada tahun 93 itu tanah dibeli. Setelah dibeli, yang dibelinya secara kolektif ini ya, dibeli secara kolektif dari semua anggota yayasan menyumbangkan uangnya untuk membeli, yang pada akhirnya itu kan setelah dibeli merupakan menjadi aset yayasan. Nah, beliau pada saat pembelian tanah itu merupakan pimpinan di yayasan. Nah, ini beliau ini menjadi pimpinan di yayasan. Setelah dilakukan pembelian, tanah itu dibuat ke atas nama Haji Saifullah, beliau ini. Nah, kemudian kembali tadi saya tegaskan, karena beliau itu pimpinan pada saat itu, kemudian beliau mengambil alih. Dibuatlah ke nama beliau. Terbitlah sertifikat hak milik ke nama beliau. Namun, meskipun terbit ke nama beliau, tanah tersebut tetap menjadi aset yayasan toh. Nah, karena sumber pembeliannya dari mana dan itu pembelinya siapa kan sudah kita jelaskan. Munculnya sengketa ini ketika beliau ini dikeluarkan ya, bukan berhenti ya, dikeluarkan oleh yayasan karena mungkin sudah dianggap tidak cakap lagi untuk menjadi pimpinan yayasan. Nanti lebih jauh kenapa tidak cakapnya bisa dijelaskan oleh pengurus yayasan. Beliau itu diberhentikan kurang lebih tahun 2003 ya. Nah, 2003 kemudian karena beliau bukan lagi pengurus yayasan, kemudian yayasan meminta kepada beliau untuk
mengembalikan semua aset-aset yang pernah dibuatkan ke atas nama beliau. Jadi perlu teman-teman media ketahui, aset yayasan bukan hanya tanah yang ada di Pekanbaru, tapi juga tadinya ada di Jakarta ya, bahkan tersebar di beberapa daerah. Nah, namun sebahagian aset-aset ini sudah dikembalikan kepada yayasan. Nah, kebetulan tanah yang sekarang hari ini menjadi objek sengketa ini belum dikembalikan kepada yayasan. Begitu Pak Haji ya? Nanti sidang selanjutnya ini kan masuk kepada sidang keempat. Oh, udah sidang? Sudah bergulir di Pengadilan Negeri Pekanbaru, itu sidang keempat. Nanti masuk kepada pemeriksaan pokok perkara. Karena sidang upaya mediasi sudah dianggap gagal oleh hakim mediator karena beliau tidak pernah datang sebanyak 2 kali, dipanggil oleh pengadilan secara patut, beliau tidak datang. Dan pada saat tanggal 7 itu, 7 Maret yang lalu, hakim mediator mengatakan bahwa beliau tidak beritikat baik. Padahal posisi beliau sebagai penggugat. Pihak yayasan menginginkan agar supaya yang pertama, supaya mereka ini berdamai saja. Adapun tuntutan poin perdamaian adalah semua biaya yang pernah beliau keluarkan akibat adanya polemik ini, sengketa kepemilikan tanah ini, akan diganti oleh pihak yayasan. Nilai tanah itu ditaksir berdasarkan nilai NJOP yang ada di Pekanbaru itu senilai kurang lebih 26 miliar. Nah, kalau bicara kerugian, tentu yayasan sampai hari ini tidak bisa mengembangkan lebih jauh unit-unit usahanya. Karena di atas tanah tersebut kan sudah ada pondok pesantren, sudah ada perbengkelan, sudah ada klinik kesehatan, dan sudah ada juga masjid dan banyak bangunan lainnya. Nah, kendalanya apa? Kenapa yayasan ingin meminta kembali itu? Supaya proses perizinan untuk membuat unit-unit usaha di tanah tersebut bisa berjalan dengan semestinya. Begitu. Luas tanahnya berapa sih Bang itu yang 2,5? 26 m. Kurang lebih 1,9 hektar ya. Hak milik itu kan nama beliau. Nah, hendaknya beliau kembali mengembalikan pada saat persis seperti yang dilakukan pada tahun 2005. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.